Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Di video kali ini aku mau masak-masak besar lagi, kangen banget rasanya masak seperti ini dan banyak juga teman-teman yang kangen lihat aku masak dalam jumlah porsi yang banyak. Jadi sekarang kita bakal masak bareng-bareng, aku udah siapin ini ada daging totalnya 3 kilo daging. Ini udah aku cuci bersih dulu, sekarang bakal kita rebus di air yang udah mendidih selama 10 menit. Tujuan direbus pertama ini kalau aku untuk menghilangkan bau amis, kotoran dan juga darahnya. Kalau ada yang bertanya, Mbak, sebenarnya daging itu bagus dicuci atau tidak? Kalau aku biasanya aku cuci dulu ya teman-teman, apalagi kalau kita belinya di pasar. Untuk harga daging di tempat aku sekarang per kilonya 137.000, tapi berhubung aku udah langganan jadi aku tawar dapat 135.000 per kilonya. Yang mana per 1 kilo aku potong menjadi 12 bagian atau 12 potong. Oke, ini setelah 10 menit kita rebus, sekarang bakal aku angkat dan aku ganti pakai air yang baru. Sekarang daging ini bakal aku masak rendang. Nah, kita siapin dulu untuk airnya, aku pakai air sebanyak 3 liter ya. Ini aku rebus dulu sampai benar-benar mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, dagingnya kita masukin dan bakal kita rebus lagi. Jadi masak kali ini tuh dadakan banget teman-teman, gak ada rencana. Tapi aku kepengen masak rendang, jadi ya udah aku mau masak cepet aja pakai bumbu instan dari rendang gadih ini aja. Nah, untuk masak rendang 3 kilo ini aku cuma butuh waktu 2 jam aja, rendang kita udah jadi. Apalagi bumbu ini tuh menggunakan lebih dari 10 rempah dan rimpang asli Indonesia. Jadi udah nggak perlu nambahin bumbu lainnya maupun santan. Kalau ada yang nanya, Mbak Nia gimana sih cara masaknya, ribet apa enggak? Ini tuh praktis banget karena cara penyajian masaknya juga sudah ada di belakang kemasan. Jadi teman-teman tinggal mengikuti petunjuknya aja. Di satu kemasan ini nanti kita bakal dapat 2 bungkusan seperti ini, yang satu untuk bumbu rempahnya dan yang satunya ini adalah minyak kelapa. Yang mana bumbu ini tuh udah dimasak lama teman-teman dan menggunakan teknik sterilisasi yang diuap bertekanan tinggi, tanpa pengawet dan tanpa MSG. Nih aku mau kasih lihat untuk tekstur dan penampakan dari bumbu rendangnya tuh kayak gini, cantik banget ya, warnanya tuh merah merona. Apalagi nanti kalau kita udah masak bareng minyak kelapanya itu udah bikin rendang kita tuh enak banget. Nah, untuk 3 kilo daging sapi ini aku pakainya sebanyak 5 bungkus ya teman-teman. Jadi kita masukin dulu untuk bumbu rendangnya. Kalau udah nanti bakal kita aduk rata dulu ya teman-teman. Dan kita masak sampai dia agak menyusut. Dan aku mau just info, untuk bumbu rendang ini bukan hanya untuk daging aja. Kalian bisa bikin rendang ayam, rendang jengkol, ataupun rendang daging kambing. Ini bisa ya teman-teman. Jadi masak rendang nggak perlu ribet, nggak perlu waktu lama, tinggal pakai bumbu instan dari rendang gadih ini aja. Nah, kalau udah seperti ini bakal kita tutup rapat dulu. Lanjut kita masak menggunakan api kecil sampai airnya menyusut seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman tinggal dimasukin aja untuk minyak kelapanya. Nah, sekarang aku mau kasih lihat hasil dari rebusan atau masak daging rendang ala aku ya teman-teman. Seperti ini pakai api kecil, tapi dagingnya tuh udah empuk kayak gini. Tanpa presto ini bisa empuk sekaligus. Sekarang kita lanjut untuk masukin minyak kelapanya. Nah, untuk penampakan minyak kelapanya seperti ini teman-teman. Jadi dia tuh udah apa ya, kental dan kita nggak perlu nambahin santan sama sekali karena santannya itu udah dimasak berbentuk minyak kelapa seperti ini. Untuk bumbunya tadi kita pakai 5 bungkus, berarti minyak kelapanya kita pakai 5 bungkus juga. Tinggal kita aduk-aduk, kita masak sebentar lagi. Kalau teman-teman mau dimasak sampai kering, monggo silahkan. Tapi kalau aku senengnya itu rendang masih ada bumbunya kayak gini. Jadi nanti bumbunya ini bisa diaduk, diawur-awur, campur sama nasi. Karena bumbunya aja aku nggak bakalan nolak. Ini tuh enak banget teman-teman. Apalagi yang aku tahu kalau bumbu ini tuh diproduksinya di Payakumbuh alias City of Rendang teman-teman. Jadi yang pasti bumbu ini dibuat gak asal-asalan.
Dan tenang aja, untuk bumbu instan dari rendang gadi ini sudah terverifikasi BPOM dan halal MUI. Jadi bumbu ini tuh udah aman banget untuk kita konsumsi, bisa untuk stok di rumah, bisa buat oleh-oleh maupun dibawa pulang kampung nanti. Nah, ini aku juga order tribolado teman-teman. Penasaran nggak isinya apa? Nanti bakalan aku spill juga ya. Oke, sekarang rendang kita sisihin dulu karena udah matang. Lanjut untuk ke menu yang kedua. Di sini aku mau bikin pelengkapnya itu capcay. Karena ini nanti untuk yang makan anak-anak, aku nggak ngerebus daun singkong. Karena biasanya kan kalau rendang itu pasangannya daun singkong ya. Berhubung untuk anak-anak, aku mau buatin capcay aja. Nah, ini untuk wortelnya udah aku potong-potong. Lanjut aku mau tambahin sawi, teman-teman. Nah, untuk sawinya aku pakai sawi putih kayak gini aja. Pokoknya aku pakai sayuran yang sekiranya anak-anak itu suka. Nah, kalau sawi biasanya aku sukanya diambilin per lembar dulu kayak gini. Khawatirnya apa? Suka ada ulat kecil ya teman-teman, biar nggak ikut kepotong. Jadi ya udah aku senengnya tuh diambil per lembar-lembar kayak gini dulu. Nah, tinggal kita potong-potong kayak gini aja sesuai selera dan sesuai dengan porsi yang bakal kita buat. Sawi udah selesai, sekarang ini lanjut aku mau siapin juga untuk kembang kol. Nah, kembang kol ini kita wajib banget ngerendam dulu pakai air garam ya, kurang lebih selama 10 sampai 15 menit supaya ulet-ulet yang ada di kembang kol ini pada keluar teman-teman. Karena kan biasanya kalau ulet kembang kol itu jauh lebih banyak ya dibandingin brokoli. Oke, kayak gini aja teman-teman. Nah, nih aku mau kasih lihat pas aku ngaduk-ngaduk gini aja nih masih nemu ulet yang nempel. Jadi dia tuh emang kalau bisa direndamnya agak lama ya, 15 menitan gitu baru nanti uletnya bisa keluar dan ngambang di air. Untuk tambahannya di sini berhubung aku masih punya stok bakso daging sapi, jadi ya udah mau aku tambahin bakso ini kita potong belah jadi dua lalu dipotong-potong lagi. Oke, ini dia bahan-bahan untuk pembuatan capcay. Tapi di sini aku mau kasih tambah juga untuk jamur kuping. Kebetulan aku punya stok jamur kuping yang aku keringin sendiri itu kan banyak satu toples ya. Jadi ya udah mau aku tambahin jamur kuping sedikit aja. Gimana sih caranya Mbak Nia kalau udah kering seperti ini supaya dia lunak lagi? Direndam pakai air hangat. Kurang lebih selama 15 menit nanti dia sudah bisa mekar seperti ini. Nah, cara mengawetkan jamur seperti ini udah aku dapat pas saat aku di Taiwan dulu teman-teman. Jadi aku pakai sampai sekarang. Untuk bumbu capcaynya nih simpel banget, aku hanya pakai lada, bawang putih dan juga kemiri. Kasih garam supaya nguleknya jauh lebih cepat. Kalau aku sih senengnya diulek kayak gini aja ya teman-teman. Karena biasanya kalau kita blender itu nanti ladanya kurang halus. Oke, yang pertama kita panasin minyak, lanjut kita tumis dulu untuk bawang bombay. Kalau bawang bombaynya udah setengah layu, baru kita masukin bumbu yang udah kita haluskan tadi. Dan kalau bumbunya udah matang, kita masukin dulu sayuran yang keras atau wortel. Jadi wortelnya kita masak dulu, kita aduk bareng sama bumbu dan dikasih air sedikit supaya wortelnya mudah lunak. Nah, kalau aku biasanya aku tutup sebentar ya, jadi biar masaknya itu sat-set teman-teman. Lanjut kita masukin juga untuk kembang kol. Nah, biasanya kalau aku kadang suka aku rebus dulu ya sayurannya biar lebih cepat, tapi karena ini aku lagi males ngerebus, jadi ya udah kita masukin kayak gini aja step by step ya teman-teman. Jadi kalau aku tuh nggak dimasukin semuanya, step by step dulu. Sayuran mana yang sekiranya lunaknya lebih lama, ya dia yang dimasukin duluan. Seperti tadi aku juga udah masukin untuk jamur dan lanjut kita masukin juga untuk bakso. Terakhir baru kita masukin sawi. Nah, ini sawinya karena lumayan banyak banget tips dari aku. Kalau saat ngaduk seperti ini, teman-teman api kompornya dikecilin dulu aja supaya bawahnya tidak mudah gosong. Nah, untuk seasoningnya seperti biasa, kasih garam, gula pasir, penyedap rasa. Aku kasih sedikit saus tiram dan juga sedikit aja minyak wijen. Nah, saus tiram sendiri ini gunanya supaya gurih dan minyak wijen supaya nanti capcay kita itu wangi teman-teman. Nggak usah banyak-banyak, kasih minyak wijennya itu 1 sendok teh aja udah cukup. Dan ini dia untuk capcay aku udah matang. Gimana penampilannya seperti ini? Aku masaknya agak lunak sedikit karena untuk dimakan anak-anak. Kalau teman-teman mau kasih tambah sayuran yang lain seperti putren, ini juga bisa jauh lebih enak. Sesuaikan dengan selera masing-masing dan bahan-bahan yang mau teman-teman gunakan. Oke, ini udah matang untuk capcaynya. Lanjut sekarang kita masak untuk sambal cabe hijau.
Nah, untuk sambal cabai ijo di sini aku pakai cabai ijo keriting, cabai rawit ijo, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat ijo. Seperti biasa, kalau bikin sambal cabai ijo ya, aku selalu rebus dulu semua bahan-bahannya. Dikasih garam dan juga soda kue. Plus jangan ditutup. Kenapa? Supaya nanti hasil dari sambalnya itu tidak menghitam. Bahan sambal ini kita rebus sampai dia layu, nggak usah terlalu mateng-mateng banget, yang penting dia layu. Setelah ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Kalau aku biasanya suka aku angin-anginkan di depan kipas supaya cepet dingin. Kenapa nggak panas-panas langsung dihaluskan? Kalau masih panas langsung di blender atau di chopper seperti ini, nanti yang ada alat masak kita cepat rusak teman-teman. Jadi usahakan hangat-hangat kuku dulu, baru nanti kita chopper. Nah, untuk sambalnya sendiri ini aku choppernya nggak terlalu halus ya, jadi emang kasar-kasar seperti ini aja. Jangan lupa dikasih garam ya teman-teman, dikasih garam dulu, dikasih minyak goreng karena tadi kan kita tidak kasih minyak goreng saat menghaluskannya. Sambalnya tinggal dimasak kayak gini aja dan dikasih seasoning. Ini aku kasih garam dan juga penyedap rasa aja. Tadi kan udah dikasih garam ya pas di awal. Jadi tinggal dimasak sambal ini sampai mateng dan tidak bau langu. Ini sambal ijonya udah matang, ini enak banget ya Allah, nggak ada warna hitam-hitamnya kan teman-teman. Yang terpenting kalau ngerebus cabai itu jangan ditutup. Dan usahakan kasih soda kue sedikit. Kalau semisal teman-teman nggak ada soda kue nih Mbak, gimana dong? Bisa diganti menggunakan garam dan dikasih minyak sayur sedikit. Tanpa ditutup ya saat merebusnya. Alhamdulillah ini untuk masakan kita hari ini udah matang. Jadi di sini aku ada tambahan ketimun ya teman-teman, ada timun yang udah aku potong-potong. Nah, ini menu yang utama kita ada rendang dan untuk sayurannya di sini kita masak capcay dan aku juga bikin sambel nih teman-teman. Jadi ya udah seperti ini aja. Berhubung kali ini aku ngantarnya ke panti asuhan yang lain, bukan yang biasa aku datengin di Jaya Sampurna. Sekarang gantian aku mau kasih ke yang di daerah villa. Nah, ini berhubung dapurnya dapur senggol ya, jadi kalau mau packing-packing emang harus dipindah-pindah dulu nih teman-teman. Jadi ya udah kita bersihin dulu mejanya. Oke, untuk wadahnya di sini aku menggunakan wadah bento sekat 4. Nah, yang pertama di sini aku masukin dulu untuk sambelnya. Entah ini nanti anak-anak sambelnya mau dimakan atau enggak, tapi ya udah yang penting ini untuk menunya lengkap dan setiap sekatnya itu keisi semua. Untuk rendangnya aku kasih satu potong daging ya dan aku kasih bumbu lagi 1 sendok. Karena ini bumbunya enak banget diaduk pakai nasi aja udah enak banget teman-teman. Apalagi nih kan rasanya nggak terlalu pedas ya, jadi emang enak dinikmati. Nah, ini aku kasih tambah timun ya teman-teman, aku kasih 1 potong timun aja karena aku nyoba ngasih 2 itu nanti dia susah ditutupnya, jadi aku ngasihnya 1 aja. Nah, di wadah yang besar ini aku masukin capcay, aku kasih capcaynya banyak-banyak, 2 sendok sayur gini biar anak-anak puas makannya. Dan untuk nasinya juga aku kasih banyak teman-teman, ya Allah kadang kita mikir ya di rumah kita makan enak, ada anak di luar sana yang nggak punya orang tua mau makan enak kayak gini aja nunggu ada yang ngasih gitu ya. Mereka tuh sehari-harinya kadang aku kalau ngelihat ya makan pakai telur, ini aku jadi mellow ya ngomong kayak gini, sorry banget. Nah, jadi semisal teman-teman kalau mau berbagi nggak usah nunggu uang harus banyak dulu. Kalian bisa masakin mereka istilahnya ayam goreng gitu aja pakai tempe udah enak banget teman-teman, mereka pasti suka. Nah, ini untuk di panti asuhan yang sekarang aku bakal antar, anak-anaknya itu sedikit teman-teman. Jadi dia itu yang banyak itu anak-anak masih kecil, masih balita gitu. Sebelumnya aku mau ngasih kayak gini, aku udah hubungin dulu sama yang pengurusnya. Nah, untuk pengurusnya nanti aku ngasihnya itu nggak pakai Mika Bento gini, aku mau pakai tin wall aja, aku bawain lauk gitu. Oke, ini tinggal kita kemas-kemas aja dan siapa tahu teman-teman ada yang penasaran, Mbak, semisal nih kalau satu paket bento seperti ini dijual itu di harga berapa? Biasanya kalau paket nasi bento dengan menu yang seperti ini aku bisa jual di harga Rp20.000. Tergantung dari harga daging ya, teman-teman. Nah, nasi tadi udah diantar sama suami aku dan sekarang aku mau buka untuk triboladonya. Jadi, tribolado ini isinya itu ada teri Medan yang digoreng kering dan juga kacang tanah yang sudah digoreng. Ini mau aku kasih lihat, dalamnya itu dia ada 2 bungkus. Yang satunya ini ada cabai tribolado, jadi sambal cabai gitu, dan yang ini ada teri kacang
plus kacang tanahnya. Jadi dia terpisah ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri ini terinya tuh banyak ya, nggak pelit, dia banyak banget untuk terinya. Dan bumbu sambalnya juga bisa dilihat sendiri, cakep banget merah merona. Dan dia tuh pedesnya masih bisa dinikmati, nggak yang pedes nyelekit banget tuh enggak teman-teman. Jadi dia ada rasa pedes, gurih, manis, semuanya kecampur jadi satu di teri bulado ini. Ini tuh dimakan pakai nasi anget aja udah enak teman-teman, mau dicampur ke mie rebus atau ke nasgor ini enak banget. Nah ini rendang aku juga masih ada, terinya juga udah siap. Sekarang aku mau cari temen buat makan rame-rame. Berhubung ada ibu-ibu, aku ajakin makan bareng, mereka mau. Ya udah kita mau makan bareng aja. Ada yang bawa sambel, ada yang bawa nasi, ada juga yang bikin lalapan. Jadi ya udah kita mau menikmati makanan kali ini. Masya Allah ini enak banget ya, apalagi kalau makannya itu rame-rame kayak gini. Tribolado ini tuh teman-teman bisa langsung dimakan kayak aku gini, bisa juga diangetin dulu. Tapi kalau aku biasanya sih kalau udah diaduk-aduk kayak gini tinggal makan aja, apalagi praktis bisa dibawa kemana-mana, bisa buat oleh-oleh atau buat bekal di perjalanan. Tanpa pengawet, tanpa MSG, dia udah terverifikasi BPOM dan halal MUI. Nah ini aku mau menikmati makan bersama tetangga aku, sebenarnya ini aku ngajak yang lainnya tapi berhalangan hadir. Jadi ya udah seadanya aja. Gimana teman-teman? Ada yang mau jadi tetangga aku makan bareng di sini? Yuk bawa piring. Oke, nggak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak ya teman-teman. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.